Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya Pendeta Martinus Richard Hawisa, Gembala Sidang GKO Jemaat Solidi Waina Jayapura, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita di hari Senin 4 Agustus 2025. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh dapat mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Rasul Paulus menekankan bahwa sunat yang adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham menjadi sesuatu yang dapat dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi sunat tidak boleh menjadi satu keharusan yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar Israel. Karena bagi Paulus, yang menjadi seseorang milik Allah, menjadi kepunyaan Allah, bukan lagi sunat. Tetapi bagi Paulus, bahwa yang menyatukan seseorang dengan Allah adalah kematian Kristus. Karena kematian Kristus itulah yang membuat seseorang diselamatkan. Karena kematian Kristus itu yang membuat seseorang dipulihkan, dibenarkan, dan pada akhirnya menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, betapa penting kita menyadari dan memahami bahwa kita semua orang-orang yang diselamatkan oleh Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita adalah kepunyaannya. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah keluarga Allah. Oleh karena kita keluarga Allah, maka kita dipersatukan bukan karena status sosial, status ekonomi, pangkat jabatan, suku, ras. Tetapi kita dipersatukan hanya karena satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, maka Kristuslah yang menjadi pusat atau sentral dari seluruh penyembahan ibadah kita. Sebagai keluarga Allah, kita tidak boleh mengambil peran Kristus dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada seorang pun yang menganggap berjasa. Jangan pernah ada seorang pun yang menganggap dia satu-satunya yang paling bekerja keras. Jangan pernah menganggap bahwa dia menjadi orang yang harus diperhatikan, diutamakan. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Allah dan di gereja, maka hanya Tuhan Yesus sajalah yang harus menjadi prioritas utama dalam seluruh pelayanan kita di gereja. Oleh karena itu, di dalam rangka HUT GKO, mari kita mau menjadikan GKO sebagai keluarga Allah. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun di balik semua itu, hal yang paling penting yang harus kita lakukan ialah kita tetap
menomorsatukan Kristus dalam seluruh pelayanan kita. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, jangan pernah menggeser Tuhan dalam kehidupan gereja, karena hanya Dialah satu-satunya pemilik gereja dan hanya Dialah satu-satunya yang menyatukan kita sebagai keluarga, karena kita adalah anak-anaknya. Mari kita menjalani kehidupan GKU sebagai keluarga Allah yang di dalamnya nama Tuhan semakin kita muliakan dan kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, terima kasih kami boleh Tuhan angkat sebagai anak. Kami boleh Tuhan kumpulkan sebagai sebuah keluarga. Dan biarlah sebagai sebuah keluarga kami tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami, dalam setiap kehidupan gereja yang Tuhan percayakan buat kami. Mampukan kami untuk selalu dan selalu menjadikan Tuhan sebagai sentral ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.